Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi buat sahabat-sahabat Mahkota Hati semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezeki mengalir deras tanpa batas, hidup mulia, hidup bahagia. Saya doain ya. Yang saat ini lagi banyak hutang, saya doakan semoga hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang kepingin hajat A, B, C, D, saya doain semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tetap lagi-lagi saya ingatkan, kuncinya yakin, sabar, terus berdoa, nggak putus asa, perbaiki ibadah, terus mohon sama Allah, insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya, dan bersyukur ini selalu saya ingatkan salah satu cara untuk kita menjadi orang yang berlimpah. Nah pastinya dong semua orang itu ingin hidupnya berlimpah ya. Nah itu salah satu caranya adalah banyak bersyukur. Buat teman-teman semuanya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Tuliskan saja apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah, pokoknya tuliskan aja. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, itu doa insya Allah cepat dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, banyak yang bertanya ke saya tentang amalannya. Pastinya amalan tentang untuk melunasin hutang. Pak, apa sih amalannya supaya hutang kita itu cepat lunas? Pak, gimana sih caranya supaya hutang saya itu cepat lunas? Pak, ikhtiarnya gimana sih? Riadohnya gimana sih supaya hutang saya itu cepat lunas? Dan berbagai macam pertanyaan. Nah, intinya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya itu secara sadar atau nggak sadar sebenarnya udah dipahami bahwa di dunia ini itu nggak ada yang instan, semuanya itu butuh proses. Nah kalau terkait masalah amalan, lagi-lagi saya sampaikan bahwa amalan itu kan banyak ya, banyak banget tuh amalan dari guru-guru kita gitu tentang sholawat, apalagi sholawat kan banyak, ada istighfar, ada tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan semua itu amalan. Tapi kalau Anda berpikirnya bagaimana atau amalan apa yang bisa hutang cepat lunas, itu tergantung kita meyakininya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, nggak ada yang instan bos. Saya katakan nggak ada yang instan. Semua keilmuan, semua amalan apapun itu, ketika kita mengerjakannya tetap ada prosesnya, nggak bisa instan. Kalau kita berpikirnya instan, maunya serba instan, serba cepat, kita makin stres sendiri. Nabi kita itu Muhammad SAW itu sudah memberi peringatan. Peringatan itu begini, bukan peringatan sih, apa sih namanya ya, kira-kira itu Rasulullah tuh bilang tuh begini, bahwa semua doa seorang hamba itu pasti dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi dia tidak terburu-buru. Nah artinya semua doa itu kita insya Allah dikabulin sama Allah, asal jangan terburu-buru. Kalau Anda terburu-buru, itulah yang menjadi sebab sulitnya doa Anda terkabul. Nah terkait masalah amalan, saya selalu bilang ya bahwa kalau Anda sanggup mengamalkan banyak amalan itu bagus, bagus banget. Anda sholawat, Anda istighfar, Anda tahajud, dan semua ibadah-ibadah itu pastinya memiliki manfaat, memiliki apa ya, ya ketika kita mengamalkan itu insya Allah janji-janji Allah di sana banyak ya. Tapi lagi-lagi saya katakan yang penting istiqomah dan sabar. Gak ada yang instan di dunia ini bos. Nah kalau Anda itu kepingin banget itu segera hutangnya lunas itu, saya selalu bilang banyak minta ampun sama Allah. Semua kesulitan kita, sulit rezeki kita, banyaknya hutang kita, nggak lunasnya hutang-hutang kita itu ya, itu disebabkan karena memang dosa kita ini banyak teman-teman semuanya, banyak. Jadi kalau Anda saat ini stres karena hutang, udah gak ketulungan mentoknya, sudah nggak ngerti lagi harus berbuat apa, ente mau nggak mau, bukan mau nggak mau, harus dan bahkan wajib itu banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Nabi kita itu saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau itu tetap istighfar kepada Allah, apalagi kita. Nah kalau kita hidupnya susah, banyak hutang, hutangnya nggak lunas-lunas, doa kita nggak terkabul, coba deh banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Di video-video sebelumnya itu saya selalu bilang,
Fokusnya itu jangan pada keajaiban, jangan pada solusi. Ntar aja solusi, ente datang ke Allah dulu. Banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Ini sesuai pengalaman saya ya, bahwa itu real bener gara-gara banyaknya dosa kita. Allah itu masih menahan ya, bahasa saya itu menahan hajat terkabulnya doa kita. Allah itu masih menahan keajaiban, menahan solusi, memberikan solusi. Itu bukan Allah nggak kasih, tapi Allah itu masih Allah itu ingin ampuni kita, Allah itu ingin kasih pahala sabar, Allah itu ingin melihat kita yakin atau enggak, Allah itu ingin melihat kita nerima, ridho, Allah itu ingin lihat itu, dan Allah ingin ajarkan itu. Semua hal yang terjadi pada diri kita yang menurut kita nggak enak, sebenarnya itu adalah kebaikan untuk kita. Cuma kadang-kadang kita berpikirnya itu sudah negatif duluan. Ya manusiawi sih, semua manusia itu pastinya kadang-kadang ya bahasa saya mengeluh lah, sudah nggak tahu lagi, bahkan kita sudah kerjakan semuanya, sudah tahajud, sudah duha dan segala macamnya, tapi kok seolah pertolongan Allah itu nggak datang ya, seolah kita merasa Allah itu nggak memperhatikan, seolah kita itu merasa Allah itu nggak dengar doa kita. Saya katakan itu manusiawi ya, tapi ingat teman-teman semuanya, sudah deh, cek saja diri kita, banyakin istighfar aja, banyakin minta ampun. Istighfar nih Masya Allah luar biasa teman-teman, luar biasa. Seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad itu aja tetap beristighfar, tetap minta ampun. Seorang ulama juga bernama Ibnu Taimiyah, ketika beliau itu dihadapkan pada masalah yang rumit, beliau itu minta ampun sama Allah, beristighfar 1000 kali. Lihat tuh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, apakah dia minta keluar? Enggak, dia baca apa? Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa itu lebih mengarah pada ampunan Allah. Dia menyadari dirinya bahwa selama ini dia zolim. Terus gimana dengan kita? Kita ini kadang-kadang banyak nuntutnya. Kita ini kadang-kadang seolah itu mau memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Mau kita seperti ini, mau kita seperti itu. Nggak bisa bos. Berkali-kali saya sampaikan, kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Perkara solusi keajaiban itu sudah ranahnya Allah. Kita nggak di wilayah itu lagi. Wilayah kita itu hanya ikhtiar, berdoa, melakukan ibadah-ibadah, kemudian memperbaiki diri, memantaskan diri. Itu selebihnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pertanyaan ini lagi, tapi kan Pak utang harus dibayar, sementara yang nagih ini mendesak terus, kadang-kadang nggak ngerti harus berbuat apa. Iya, saya paham pastinya, namanya kita punya utang ya, pastinya mereka nagih itu, apalagi di bank atau rentenir itu mereka maksa, bahkan dengan kata-kata yang kasar gitu sekalipun. Kan saya selalu bilang, bukan kita nggak mau bayar, cuma bayar pakai apa? Kita nggak punya duit, terus gimana kita terus gimana cari duitnya? Ya salah satunya kan ikhtiar, kerja. Bukan kita nggak mau kerja, tapi saat itu, di kondisi itu, kita memang lagi ditakdirin Allah, itu bahasanya, ditakdirkan Allah itu belum ketemu solusi, belum ketemu jalan keluar. Bukan kita nggak mau bekerja, bukan kita nggak mau bergerak, bukan kita nggak mau ikhtiar. Tapi kalau sudah dibuat mentok, kita mau buat apa? Emang kita bisa protes? Mau protes kemana? Makanya saya selalu bilang, udah deh, ntar aja solusinya. Datang aja ke Allah dulu, mengeluh ke Allah, merengek ke Allah, sujud ke Allah, minta ampun sama Allah, mengakuin kesalahan, akui dosa, semua ini karena dosa kita. Udah, sampai di situ. Apapun hasilnya, kita dimarahi, kita dimaki, kita diancam, itulah takdir yang harus kita jalani, itulah ketentuan Allah. Dan disitulah kita diuji, bahkan kita ingin dilihat sama Allah tuh, apakah kita tetap istiqomah beribadah, apakah kita tetap istiqomah sholawat, apakah kita tetap yakin, apakah kita tetap baik sangka Allah. Tetap diuji teman-teman semuanya. Allah tuh katakan, jangan bilang dirimu beriman sebelum aku uji. Itu kata Allah. Berarti kalau kita merasa diri kita ini beriman sama Allah, ya siap-siap diuji. Ujiannya itu apa? Itu tadi salah satunya. Kita dimaki, kita dihina karena memang kita belum bisa bayar. Ya itu terima resikonya. Tapi ini yang penting ya teman-teman semuanya. Hari ini kita dimaki, hari ini kita dihina. Coba deh tanamkan dalam pikiran dan jiwa kita ini bahwa ya nggak apa-apa hari ini dimaki, nggak apa-apa hari ini dihina, nggak apa-apa hari ini direndahkan, nggak apa-apa hari ini banyak utang. Insya Allah tahun depan insya Allah hidupku pasti berubah. Pasti berubah. Anda juga harus punya jiwa mental yang kuat, Anda juga harus punya jiwa pemenang. Jangan jadi the loser gitu bahasa. Harus the winner, punya pemenang. Nggak apa-apa ya Allah.
hamba ikhlas, hamba ridho. Tahun depan insya Allah hidup Anda berubah. Aku punya Engkau ya Allah. Aku punya Allah yang maha besar. Sebesar apapun masalah, insya Allah Engkau jauh lebih besar ya Allah. Harusnya begitu dimotivasi. Fokus Anda jangan pada merenungi nasib, merenungi masalah. Jangan, itu nggak selesai-selesai. Memang saya katakan berat, memang berat ya. Apalagi tekanan sana sini. Bukan 1-2 orang lagi yang harus kita hadapin. Tapi nggak ada cara lain. Kalaupun mau protes, protes kemana? Gak bisa teman-teman semuanya, gak bisa. Kita ini manusia yang Allah semuanya punya kendali. Tugas kita berikhtiar, terus melakukan kebaikan, terus berdoa, terus berikhtiar. Selebihnya urusan Allah. Nah, jadi kalau saat ini Anda sudah benar-benar stres, pusing, capek karena bikin beban hutang, teruslah melangkah, teruslah bergerak, teruslah meminta sama Allah, teruslah kuatkan sabar, kuatkan ikhlas meskipun kita sudah merasa nggak sanggup lagi. Tapi percaya deh, nggak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin. Yang membuat kadang-kadang diri kita lemah, kita merasa nggak mampu karena kita fokusnya itu pada masalah kita. Coba lihat deh kekuasaan Allah itu. Allah itu bisa merubah segalanya. Walaupun nggak serta-merta, nggak harus instan hari ini masalah selesai, tapi paling tidak kita menyemangati diri kita. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti kuat. Insya Allah teman-teman semuanya, yang penting kita punya tekad, punya niat yang kuat untuk merubah diri, berusaha untuk menjadi orang sukses, berusaha punya mental kaya, berusaha punya mental pemenang gitu ya. Anda harus bangkit, jangan ya memang bingung ya, nggak perlu nggak dapat solusi, nggak tahu gimana caranya, udah ke Allah aja dulu bersandarnya. Yang penting punya semangat juang yang tinggi, harus bener-bener bertekad kuat dalam hati itu. Insya Allah aku pasti sukses, insya Allah aku bisa melewati ini, insya Allah aku pasti bisa, insya Allah pasti kuat. Harus begitu supaya energi positif itu muncul dalam diri kita, dan alam semesta ini pun mendukung diri kita untuk menjadi orang sukses. Tapi kalau Anda berpikirnya selalu keajaiban, solusi, tapi Anda nggak meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa sukses, ini sama aja. Kalaupun fokus Anda riyadhah, tapi Anda nggak berusaha untuk membangkitkan spirit, membangkitkan jiwa raga kita untuk bangkit, ini sama aja nggak ketemu. Riyadhah sih tetap lakukan, tapi Anda harus punya mental berjuang, harus punya mental semangat untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang berkelimpahan. Kita ini terjebak dengan luarnya saja. Ketika melihat orang sukses itu, yang kita lihat itu hasilnya. Kita nggak ngerti gimana perjuangan dia untuk bisa meraih apa yang sudah dia dapatkan. Oke lah teman-teman ini melihat di YouTube gitu ya, mengamalkan sholawat, saudara-saudara kita mengamalkan sholawat dapat keajaiban, hutangnya lunas. Oke, itu bagus dan itu bisa memotivasi diri kita. Tapi kita nggak pernah berpikir gimana proses dia untuk sampai bisa dapat keajaiban itu. Saya yakin pasti tetap ada prosesnya di sana. Nah, yang terpenting itu adalah yakin. Kita punya semangat, kita punya kekuatan diri kita ini harus kita bangkitin gitu loh. Dengan bahasa yang seperti saya katakan tadi, nggak apa-apa hari ini. Kalaupun dimarahin sudah terima saja. Kan bukan seperti saya katakan tadi ya, kan bukan kita sengaja kita nggak bayar utang karena memang posisi kita nggak ada duit, dan bukan kita nggak mau cari duit, tapi kita nggak ngerti mau kemana arahnya carinya, mau kerjanya seperti apa. Nah itu saya bilang itulah bukti tanda bahwa itu signal dari Allah kalau kita itu datangnya ke Allah, kalau Allah itu ingin menolong kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Makanya selalu saya katakan, ntar aja dulu solusi, ntar aja dulu keajaiban, ke Allah dulu minta petunjuk. Doanya seperti apa? Kan sudah saya jelaskan. Ya Allah, berilah aku petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku. Harusnya itu begitu. Jadi kalau Anda terus berpikir gimana caranya ya, aduh gimana pusing, Anda terus berpikir cari pinjaman, cari ini segala macam, iya akan stres sendiri. Monggo kalau Anda mau berikhtiar tuh cari pinjaman ke teman gitu ya. Yang penting jangan terjerat riba lagi. Monggo, dan itu sah-sah saja, boleh. Tapi ingat teman-teman semuanya, ibadahnya juga harus dikuatin. Kalau Anda sudah merasa gak mampu lagi, sudah merasa bingung, ketakutan, stres, itu bukti bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini gak mampu, bahwa kita ini gak berdaya. Yang kuat, yang mampu itu Allah. Terus kita diam aja. Ya harusnya
ya kita kuatkan ibadah ke Allah. Kita makin kencangkan tuh ibadah sama Allah. Kita ngerengek itu ke Allah. Bangun tahajud. Di tengah malam kita berduaan minta sama Allah. Jadi jangan serta-merta kita memanjakan diri, memengkekkan diri kita karena kita berharapnya pada keajaiban. Keajaiban itu real, benar adanya. Cuma mekanismenya tetap ada. Salah satu keajaiban itu terjadi, salah satunya kita punya mental yang kuat, punya mental berjuang, punya mental yakin. Energi diri kita ini positif sehingga alam semesta itu mendukung kita untuk mendatangkan hal-hal yang positif. Bukan kita mengeluh. Yang di grup banyak sekali, Pak Ustadz tolong doain ya. Teman-teman semuanya doain ya, hari ini saya harus bayar utang ke BRI, kalau nggak dibayar rumah diplang dan segala macamnya, bla bla keluhan. Ini mentalnya mental the loser gitu. Mental block gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Insya Allah pasti ditolong sama Allah, meskipun ya dengan darah, kira-kira gitu ya, dengan darah, tetesan air mata, berjuanglah. Jemput pertolongan Allah dengan cara apa? Riyadhah. Dengan cara apa? Membangkitkan semangat, yakin, mental berjuang. Harusnya begitu. Udah berapa menit tuh? Kepanjangan teman-teman, mohon maaf ya, tapi itu intinya. Yakin, ibadahnya diperbaikin, dan harus punya jiwa yang kuat, jiwa yang mental yang kuat, semangat. Insya Allah kita punya Allah, pasti ditolong sama Allah. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.